Saresehan akan dimulai digelar di SMP Negeri 4 tercinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Kepala SMP Negeri 4 Surabaya, Bapak Dr. Andes Muhammad Klik Syahrun Jailani MSI. Yang kami hormati Bapak Ibu Dewan Guru dan Karyawan. Yang kami hormati Ketua Komite beserta pengurus. Yang kami hormati orang tua siswa kelas 7, 8, dan 9. Yang kami hormati lembaga para alumni SMP Negeri 4 Surabaya dan siswa-siswi Spenfora yang hebat dan cerdas. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Puji syukur alhamdulillah, marilah selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita sehingga pada hari Jumat tanggal 20 Agustus 2021 dapat bertatap muka melalui virtual untuk mengikuti acara Saresehan dalam memperingati HUT RI ke-76 dan menyambut HUT SMP Negeri 4 yang ke-71 dengan tema Warga Spenfora Bergerak. Salawat serta salam hendaklah selalu kita sanjungkan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang menuntun kita dari zaman kegelapan sampai zaman terang benderang seperti sekarang ini, yakni diterangi dengan ilmu pengetahuan melalui pendidikan. Bapak, Ibu, dan anak-anakku sekalian, perkenankanlah saya akan membawakan acara hingga akhir nanti. Dan kami ucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu, dan anak-anak yang telah meluangkan waktu untuk mengikuti kegiatan sekolah. Acara Saresehan dengan tema Warga Spenfora Bergerak pada siang ini dengan rangkaian susunan acara sebagai berikut. Yang pertama pembukaan. Mohon maaf, mic-nya dimatikan nggih Bapak Ibu. Acara pertama pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars SMP Negeri 4, yang ketiga sambutan, keempat Saresehan, yang kelima tanya jawab, keenam doa, dan yang terakhir penutup. Memasuki acara yang pertama, marilah kita buka acara siang hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars SMP Negeri 4 Surabaya. Indonesia merdeka,
Indonesia Raya. On cam. Kami putra putri insan cendekia penerus pembangunan bangsa. Jadi gedung cagar budaya Tanjung Anom 12 Surabaya. Lelah dan pantang berputus asa membangun olahraga dan lingkungan kita. Lelah dan pantang berputus asa. Akhlak mulia, berilmu semboyan hidup kita. Ayo maju, SMP 4 berkibarlah selalu. Ayo Berkibarlah selalu. Mohon maaf Bapak Ibu, karena mungkin ada kesalahan teknis, jadi agak tersendat-sendat. Sekali lagi mohon maaf. Acara selanjutnya yaitu sambutan. Disampaikan oleh Kepala SMP Negeri 4 Surabaya kepada yang terhormat Bapak Dr. Andes Muhammad Klik Syahrun Jailani MSI, kami persilahkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La haula wala quwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Bapak Ibu guru karyawan SMP Negeri 4 Surabaya, orang tua, wali murid,
kelas 7, 8, 9 yang sudah bergabung pada acara ini. Berikutnya juga kepada pakai kamera. suara saya terdengar Bu Rizda. Ya. Kepada yang saya hormati para alumni, Bapak Ibu pengurus komite sekolah, juga dari lembaga-lembaga mitra yang sempat bergabung pada siang hari ini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Ta'ala, karena Allah semata kita bisa melaksanakan acara sarasehan virtual siang hari ini. Mudah-mudahan kegiatan kita siang hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal jasa. Bapak Ibu, anak-anakku sekalian, sarasehan virtual dengan tema warga Sepenfora bergerak. Ini paling tidak ada tujuan yang kita tiga tujuan yang ingin kita capai pada siang hari ini. Yang pertama, nanti kita bersilaturahim, mumpung ini masih awal-awal tahun pelajaran, ya, awal-awal tahun pelajaran. Mungkin Bapak Ibu wali murid yang baru belum begitu mengenal ketua komite, belum begitu mengenal ketua ikan sepat dan lembaga-lembaga lain. Mungkin para wakil monggo nanti kita silaturahim. Nah, yang kedua, pada siang hari ini Bapak Ibu, sarasehan ini berkeinginan kita ingin melihat perkembangan SMP 4 sampai saat ini itu kayak apa. Nah, jadi monggo nanti Bapak Ibu semuanya mencermati perkembangan SMP Negeri 4 sampai saat ini itu bagaimana. Nah, yang ketiga ini nanti kita mencari upaya-upaya bagaimana supaya SMP 4 ini bertambah baik, ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau yang sekarang sudah baik, nanti bertambah baik. Oleh karena itu Bapak Ibu, kita santai saja ya Bapak Ibu wali murid, jangan sungkan-sungkan nanti. Kalau ada masukan-masukan, ada apa ya, urun rembuk apa ya, karena ini milik kita bersama, ya, termasuk nanti dari lembaga, ya lembaga mitra monggo. Nah, jadi nanti pada sesi sarasehan monggo nanti disampaikan itu ya. Kemudian untuk mengawali sambutan ini, saya kenalkan dulu ya Bapak Ibu, siapa-siapa yang sudah selama ini menggerakkan SMP Negeri 4 Surabaya ini. Dan saya mewakili teman-teman Bapak Ibu wali murid, lembaga mitra. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya dulu ini karena bagaimanapun kami, kepala sekolah, wakil, guru-guru, dan semua karyawan pasti banyak kekurangannya. Jadi saya mohon maaf barangkali selama ini untuk yang kelas 9 terutama barangkali sudah 3 tahun kami membantu melayani Bapak Ibu. Yang kelas 8 mungkin 2 tahun ya. Lah yang kelas 7 baru berapa bulan ya Bu Rizda ya? 2 bulan hampir ya. Jadi saya mohon maaf dulu Bapak Ibu ya, pasti banyak kekurangannya. Nah oleh karena itu mohon nanti dibangun supaya kekurangan-kekurangan yang ada pada diri kami itu bisa segera kami atasi. Nah tentunya Bapak Ibu nanti saya mohon semuanya Bapak Ibu orang tua wali murid bisa tanya. Barangkali pengen langsung ke nomor saya, nanti tanya ke wali kelasnya masing-masing ya. Jadi monggo nanti Bapak Ibu orang tua wali murid yang ya kepingin sharing langsung dengan saya. Nama saya Muhammad Klik Sakron Jalani, Kepala SMP 4. Barangkali pengen langsung komunikasi, monggo. Nanti tanya ke wali kelasnya, nomor saya berapa. Nomor saya hanya 1 Bapak Ibu ya. Jadi nggak banyak-banyak nomornya. Nah, baik. Sebelum kita lanjutkan sarasehan, saya kenalkan dulu Bapak Ibu. Yang pertama anak kita yang luar biasa. Nah ini Mbak Askia. Monggo Mbak Askia ini sebagai ketua OSIS kita Bapak Ibu. Monggo Mbak Askia, mana ini yang sudah bergerak untuk SMP 4 ini. Silakan Mbak Askia.
Dinyalakan. Ya, selamat siang Bapak Ibu guru dan Bapak Ibu semuanya yang sedang ada dimanapun itu. Pertama-tama saya salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Askia Midari Sekolah. Saya mengikuti organisasi OSIS sebagai ketua umum. Saya bangga menjadi siswa SMP Negeri 4 Surabaya karena di SMP Negeri 4 Surabaya disediakan banyak sekali fasilitas-fasilitas untuk siswa-siswanya seperti banyaknya organisasi, lalu ada ekstrakurikuler juga, dan untuk kegiatan pembelajaran sendiri masih bisa diterima dengan baik oleh siswa-siswi SMP Negeri 4 Surabaya. Mungkin sekiranya sekian dari saya. Mohon maaf apabila banyak salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Askia. Berikutnya Bapak Ibu, inilah penggerak SMP 4 yang berikutnya yaitu Bapak Priyo ini selaku wakil kesiswaan. Monggo Pak Priyo. Terima kasih Bapak Kepala Sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Priyo Listiono. Mendapat tugas tambahan sebagai wakil kepala sekolah bidang kesiswaan. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, Bapak Denny, Ibu Komite, Bu Nana dan Bu Yani, serta Bapak Ibu Guru dan orang tua peserta didik SMP Negeri 4 Surabaya yang kami banggakan. Sedikit langsung saja, setelah kenalan langsung statement kami dari kesiswaan. Pendidikan memiliki nilai yang sangat strategis dan dinamis serta urgent dalam pembentukan watak suatu bangsa yang akan diawali dari sikap disiplin dari semua aspek segi kehidupan. Terlebih pendidikan itu untuk menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Sebab itu pendidikan menjadi prinsip untuk meraih peradaban manusia dalam sosial kehidupan baik masa sekarang hingga masa yang akan datang. SMP 4 juga mendukung program sekolah ramah anak yang mana rambu-rambu dan aturan harus kita sepakati oleh seluruh stakeholder yang ada di SMP Negeri 4 Surabaya. Terima kasih, demikian kami dari kesiswaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Priyo. Berikutnya saya perkenalkan Pak Pujo. Monggo Pak Pujo sebagai wakil kepala sekolah Sarpras. Monggo Pak Pujo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ibu Ketua Komite dan Ikatan Alumni SMP 4 serta orang tua wali murid. Mohon maaf Bapak Ibu, baru Zoom. Sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua kali karena tidak sama ini ada yang terdengar. Baik, Bapak Ibu, perkenalkan nama saya Bapak Muhammad Pujo Anwar, panggilannya Pak Pujo atau Pak Anwar, mengajar bidang studi matematika, terutama di kelas 9A sampai dengan H. Ini saat ini saya mengajar matematika, kemudian diberi tambahan tugas oleh kepala sekolah sebagai wakil kepala sekolah di bidang sarana. Nanti anak-anak nggak bisa melihat sarana yang tahun lalu kamu sebelum corona, nanti
Jadi setelah masuk kamu bisa melihat banyak perbedaan, banyak perubahan yang kami lakukan di SMP 4. Saya inginkan dukungan dari wali murid. Itu aja perkenalan saya. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Pujo. Berikutnya saya perkenalkan Bapak Ibu, Wakil Kepala Sekolah Bidang Hubungan Masyarakat. Monggo Pak Mul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur pertama-tama kita panjat kepada Allah SWT atas rahmatnya sehingga kita masih berikan sehat untuk kita semua, nggih Bapak Ibu nggih. Yang kedua, kita sampaikan sholawat dan salam kita kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang sudah menuntun kita ke jalan terang benderang sebagai Muslim. Bapak Ibu semuanya, halo. Sehat aja, halo. Hai. Jawabnya aku bisa, kamu bisa, semua pasti bisa, gitu ya. Apa kabar? Jawabnya luar biasa. Sukses. Ya, Bapak Ibu, itu adalah slogan dari SMP Negeri 4, Bapak Ibu. Suksesnya 3 kali. Jadi artinya ini sebuah mimpi. Mimpi itu adalah sebuah cita-cita, Bapak Ibu ya. Kita boleh bercita-cita. Alhamdulillah dipimpin dengan Bapak Klik ini banyak perubahan. Salah satunya meskipun pandemi kita tetap semangat ya Bapak Ibu ya. Perkenalkan, nama saya Bapak Mulyo Setiono. Saya mengajar IPA Bapak Ibu. Tahun ini saya mendapat tugas tambahan sebagai hubungan masyarakat. Yaitu hubungan masyarakat, di mana kami ingin mencita-citakan bahwa SMP 4 tidak terlepas dari satu keluarga besar, yaitu hubungan yang sinergis antara warga sekolah, Bapak Ibu guru, kepala sekolah, dan semuanya, termasuk anak-anak, orang tua, komite sekolah, alumni, masyarakat di sekitar sekolah, perguruan tinggi, dan dunia usaha. Itu adalah sebuah upaya Bapak Ibu dari SMP 4 untuk meningkatkan mutu pendidikan kita sehingga anak-anak dapat mendapatkan life skill, keterampilan hidup yang nantinya akan dibawa bekal ke jenjang yang lebih tinggi, sehingga betul-betul oleh karena itu SMP 4 banyak kegiatan, salah satunya adalah Life Skill School. Selamat untuk kita semua. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mul. Saya perkenalkan Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum. Monggo Bu Dina. Pada Pak Keli yang sudah memberikan kesempatan pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang pada Bapak Keli, Bapak Ibu guru dan Bapak Ibu wali murid serta Bapak Ibu guru, Bapak Ibu komite. Alhamdulillah sampai hari ini kita masih diberi nikmat sehat sehingga kita bisa berkumpul menghadiri kegiatan sarasehan virtual pada siang hari ini. Kenalkan, nama saya Tina Agustin, biasa dipanggil Bu Tina. Saya aslinya mengajar TIK. Untuk tahun ini mendapat tugas tambahan mengajar bahasa Jawa dan wakil kepala sekolah bagian kurikulum. Kami SMP Negeri 4 selalu berusaha dengan bantuan dan kerjasama dari komite sekolah, dari Bapak Ibu wali murid, dan mitraan dari SMP Negeri 4
untuk selalu mewujudkan SDM yang unggul, berkarakter, dan berbudaya lingkungan. Agar kedepannya anak-anak lulusan dari SMP Negeri 4 bisa masuk ke jenjang berikutnya sesuai dengan yang mereka inginkan dan menjadi anak yang solehah, yang berkarakter dan berbudi luhur. Amin. Dari Bapak Ibu Wali murid, semoga SMP Negeri 4 kedepannya bisa menjadi lebih baik. Cukup sekian, saya ucapkan sekali lagi terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Tina. Berikutnya Bapak Ibu hadirin, saya perkenalkan penanggung jawab life skill di SMP 4. Monggo Bu Mas Roro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu Wali Murid dan anak-anakku sekalian, menjawab tantangan zaman saat ini, karena sekarang ini kita menuju pada persaingan global, bukan lagi persaingan lokal atau nasional. Maka menjawab tantangan zaman tersebut, sekolah memiliki sebuah branding sekolah namanya life skill. Ya, sehingga branding sekolah kita adalah life skill school. Tujuan dari diadakannya branding tersebut karena tidak cukup anak-anak kita hanya dibekali dengan keterampilan, mohon maaf, hanya dengan akademik saja, tetapi non-akademik juga perlu, sangat perlu bagi mereka semuanya sebagai bekal untuk nantinya mereka ketika terjun ke masyarakat. Life skill school tujuan meningkatkan Indonesia lebih maju. Bapak Ibu, tentunya semua program sekolah tidak akan terwujud dengan baik, tidak akan berjalan dengan baik tanpa dukungan panjenengan semua. Monggo panjenengan memberi motivasi pada putra-putrinya agar segera mendaftarkan diri untuk program life skill sebagai branding sekolah. Marilah kita sambut program sekolah kita, Life Skill School, untuk life skill, meningkatkan life skill siswa menuju Indonesia lebih baik. Saya kira itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Mas Roro. Berikutnya Bapak Ibu, saya kenalkan penanggung jawab program literasi kita. Monggo Bu Faya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu yang sudah bergabung di acara Sarasehan ini, mohon maaf jika nantinya ada kata-kata atau apapun yang kurang berkenan di hati panjenengan semua. Baik, untuk statement program dari literasi, ya, di sini untuk perpustakaan maupun literasi. Kadang-kadang itu kalau ada tamu datang ke sekolah itu langsung istilahnya jujuk ya, yang mau ditemui entah itu di TU, entah itu kepala sekolah atau di ruang-ruang lain. Bahwa kalau hanya 2, 3, 4 orang itu silakan kalau mau berkunjung ke monggo ditinggali atau dilihat apa yang ada di perpustakaan. Karena berkunjung ke perpustakaan SMP Negeri 4 Surabaya, baik di dunia maya maupun di dunia nyata,
menambah wawasan dalam berliterasi. Jadi meskipun tidak hanya tetapi juga ada di dunia maya, nantinya anak-anak yang sekarang ini dengan web yang ada di SMP negeri. Kemudian untuk dari hasil berliterasi SMP 4 mulai dari tahun 2017 pada saat Bapak Kelik mulai masuk di SMP Negeri 4 ini, alhamdulillah sudah 10 buku yang sudah diterbitkan oleh anak-anak, ya, dari siswa, dari guru, dari wali murid. Nah ini jadi mohon juga nanti mungkin Bapak Ibu yang mau senang menulisnya, ini monggo bisa menulis dan nantinya bisa diberikan, bisa lewat perpustakaan, email perpustakaan juga ada, nanti kita bisa insya Allah kalau memang ada ya nanti kita fasilitasi dengan mencetaknya, menerbitkannya. Itu. Untuk programnya yang pertama di perpustakaan nantinya ini ada e-library. Nah, di sini e-library ini masih dalam proses karena di e-library ini kita juga bekerja sama dengan penerbit Erlangga dan juga ini dengan Perpusnas ya, Perpustakaan Nasional. Ini kita kerjasamanya di situ. Kemudian mohon maaf. Ini saya lanjutkan. Jadi intinya dengan adanya e-library ini dalam situasi yang pandemi ini tidak akan bisa atau tidak melemahkan anak-anak atau siapapun itu berliterasi. Ini juga masih dalam proses, mohon doanya nantinya sehingga nanti anak-anak tidak perlu ya datang misalnya ke perpustakaan, tetapi lewat e-library nanti siswa atau siapapun pemustaka ini bisa meminjam lewat online. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, nah dari web SMP 4 sendiri itu juga sudah ada e-booknya. Ya, ada e-booknya yang sudah ditanam di web sekolah. Nah, untuk anak-anak ya siswa kelas 7, 8, 9 itu sudah ditanamkan di web sekolah, jadi wajib dibaca oleh anak-anak dari cerita rakyat. Supaya di sini anak-anak itu tidak lupa akan cerita-cerita rakyat dari daerah kita sendiri. Jadi wawasannya itu ke belakang atau sejarah ataupun hanya itu masih berupa legenda ataupun mereka itu mengetahui ya tidak hanya zaman sekarang saja. Kemudian yang ketiga, pembudayaan membaca dan meresum di SIA sekolah. Jadi anak-anak nanti setiap hari Rabu, ini mohon diketahui juga oleh Bapak Ibu wali murid ya, karena setiap hari Rabu itu siswa dikirimi link ya untuk memberitahu atau mencetak ya berapa buku yang sudah dibacanya. Nah, ini untuk melatih kejujuran siswa itu menggunakan link tersebut yang hari Rabu, Kamis itu kita kirim. Tetapi kita nanti juga akan ngecek kebenaran dari yang sudah dibaca oleh anak-anak yaitu lewat SIA sekolah. Di SIA sekolah itu anak-anak bisa meresumnya. Jadi tidak hanya sekedar membaca saja, tetapi diresum di SIA sekolah itu. Insya Allah anak-anak itu dari tim literasi, mulai dari kelas 7 itu anak-anak sudah mampu. Kemudian yang keempat, tantangan membaca dengan pemberian piagam penghargaan. Anak-anak yang sudah bisa atau sudah menyelesaikan membaca, 15 buku, 30 buku, nah ini kelipatan 15 itu akan mendapat suatu piagam penghargaan ya seperti e-sertifikat. Nah, itu nanti akan dikirimkan lewat
bisa lewat WA ataupun bisa lewat email dari anak. Dan kemarin pada saat 17 Agustus yang kemarin itu sudah ditampilkan beberapa anak yang mendapatkan e-sertifikat. Tetapi mohon maaf karena masih keterbatasan bukan masalah fasilitasnya, tapi kita sebagai gurunya dan juga sebagai penanggung jawabnya itu masih banyak pekerjaan yang harus kita selesaikan. Jadi masih proses dalam pengiriman e-piagam penghargaan untuk literasi. Jadi ada 15 buku yang sudah terbaca, itu dapat 30 buku, 45 buku, 60 buku, dan seterusnya. Nanti dapat piagam seperti itu. Jadi monggo Bapak Ibu ini nanti bisa memotivasi putra-putrinya untuk tetap banyak membaca, karena membaca itu juga jendela ilmu, apalagi di masa pandemi ini. Kemudian yang terakhir ini untuk pembiasaan mengisi, nah ini tadi sudah saya infokan di nomor 4 tadi. Nah, harapan kita dari perpustakaan maupun dari literasi dengan pandemi ini jangan melemahkan kita dalam hal berkreasi. Buka bukumu, tulis pengalamanmu, jadikan suatu karya. Hasil karya. Nah, itu yang dilakukan literasi dari Negeri 4 Surabaya. Jadi itu saja yang perlu saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam bertutur kata. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya Bapak Ibu hadirin, saya kenalkan penanggung jawab production host ya, atau direkturnya ini. Monggo Pak Femil. Berkenalan Pak Femil. Maaf, itu saya sedang berjalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yasin Aprianda. Saya mengajar mapel seni budaya dan untuk mapel tambahnya bahasa Jawa untuk kelas 7. Dan tambahannya yaitu sebagai penanggung jawab production house-nya Spenfora SMP 4. Kami ada produk yaitu podcast Miss dan kelas inspirasi Bapak Ibu. Jadi kalau untuk kelas inspirasi biasanya ada di hari Jumat. Nah, untuk yang podcast itu tidak live, jadi kita ya semacam podcast seperti yang di YouTube itu ya. Alhamdulillah kami sudah punya beberapa episode podcast untuk siswa-siswi SMP 4 yang memiliki prestasi. Misalkan saja contohnya seperti alumni kita Marcelino, itu merupakan pesepak bola Persebaya termuda. Kemudian dulu juga sempat ikut di timnas di U16. Nah, untuk Spenfora di YouTube-nya RPS Spenfora, dan jangan lupa untuk di subscribe, like, dan tonton sampai habis ya Bapak Ibu. Kemudian kami sebenarnya untuk sementara ini kami produksinya di handle sama Bapak Ibu guru. Tetapi kami juga berencana agar siswa-siswi apabila besok kita bisa sudah tatap muka, siswa-siswi yang memiliki bakat untuk fotografi atau videografi dan juga jurnalistik bisa untuk menjadi tim produksi di podcast kami. Ya, harapannya seperti itu sih Bapak Ibu. Itu juga nge-link, maksudnya kerjasama juga dengan ada di dalamnya di Life Skill School. Mungkin itu saja Bapak Ibu. Oh ya, saya ingatkan lagi, jangan lupa untuk subscribe, kemudian tonton sampai habis di channel YouTube-nya RPS Spenfora.
Terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bapak Ibu wabarakatuh. hadirin, berikutnya adalah orang-orang juga yang bergerak untuk SMP Negeri 4 Surabaya ini. Ya, cukup luar biasa. Kita mulai dari Ibu Ketua Komite kita. Nah, Ibu Ketua Komite, monggo Bu Nana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kli. Di sini Spenfora tidak akan bisa maju lebih baik. Untuk itu di masing-masing kelas kan juga sebuah potluck Pak Kli ya. Jadi nanti kalau misalkan kan apa Pak, saya langsung aja Pak Kli statementnya biar nggak panjang-panjang. Dari potluck langsung ke komite, nanti komite langsung ke sekolah. Itu yang saya sampaikan Pak Kli. Jadi Spenfora akan menjelaskan stakeholder bergerak. SP4 yang disingkat dengan ikan sepat. Sekaligus ini apa namanya ya, lembaga mitra yang sudah bergerak untuk membantu bagaimana SMP4 lebih maju. Monggo Pak Denny. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Klik, Kepala Sekolah SMP Negeri 4, para wakil kepala sekolah, Dewan Guru, dan tenaga kependidikan, komite, serta siswa-siswi SMP Negeri 4 yang sangat saya cintai. Alhamdulillah wa syukurillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan rahmat kepada kita semua, terutama rahmat berupa barokah sehat dalam masa pandemi seperti sekarang ini. Saya tidak akan menyampaikan banyak hal karena apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Ibu adalah pernyataan-pernyataan sangat hebat. Hanya saja tadi ada wakil kepala sekolah yang tadi tentang promosi, tolong sampaikan yang baik. Bagaimana dengan kami? Kalau itu Pak, saya teringat moto orang Padang. Jadi moto orang Padang itu begini. Jika ada yang kurang, sampaikan langsung kepada kepala sekolah supaya nggak dieret-eret. Ya. Tapi kalau banyak kelebihan, sampaikan dengan gembira kepada khalayak ramai. Itu namanya mikul dhuwur mendem jero gitu ya. Jadi namanya diskusi saya dalam. Nah, saya juga tadi ada wakil kepala sekolah. Pak, saya ini guru, diberikan tugas tambahan sama. Saya juga guru, juga diberikan tugas tambahan. Nah, baik, untuk hal yang tadi diinginkan oleh Pak Kli untuk membuat statement atau pernyataan, itu kita refleksikan dalam suasana pandemi dan kemerdekaan, kita blend begitu, sehingga saya ada beberapa pernyataan kalimat yang ingin saya sampaikan. Itu demikian. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan ada kata menyerah. Situasi memang tidak lagi mudah. Semua berada dalam masa pancaroba. Jalan berkelok
serasa tak ada jalan pintas. Semua butuh kerja keras dan kerja cerdas. Mengatasi ikhtiar yang cerdas. Namun percayalah bahwa selalu ada secerca cerah dalam setiap badai. Pasti ada pelangi indah yang datang menghampiri para nakoda pemberani dan setia. Tak ada langkah surut berpantang. Yang ada hanyalah keyakinan untuk terus maju tanpa keraguan. Masih ada harapan bahwa esok selalu akan lebih gemilang dan bermakna. Jangan sesekali menyerah kalah, karena pemenang sesungguhnya adalah mereka yang mampu menuntaskan tugas pengabdiannya. Sesungguhnya DNA kita ini adalah DNA pejuang yang tangguh dan selalu pantang menyerah, mengarungi segala bentuk prahara zaman. Majulah maju SMP 4-ku, majulah maju keluarga besar SMP 4-ku, amin. Majulah maju negeriku. Ini saya persembahkan untuk generasi muda milenial, siswa-siswi SMP 4 yang saya cintai, yang 10, 20, 30 tahun lagi menjadi orang-orang dewasa yang hebat pada masanya, karena selama SMP telah ditempa oleh guru-guru di bawah bimbingan Pak Klik. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu hadirin. Pak Denny ini selain sebagai ketua alumni Ikan Sepat juga mewakili lembaga mitra kita Universitas Trunojoyo Madura ya Pak. Iya. Trunojoyo Madura. Oke. Berikutnya Bapak Ibu saya kenalkan mitra kami SMP 4 dari UWK. Monggo dari UWK silakan. Iya, selamat siang Bapak Ibu sekalian. Perkenalkan saya Julius Kurniawan, saya adalah Ketua Program Studi Sastra Inggris dari Universitas Widya Kartika atau biasanya disingkat UIK. Kami di lokasinya di Suterejo Prima Utara 2 nomor 1. Nah, bersama SMP 4 kami sangat bersemangat karena program-programnya cukup menarik dalam arti bervisi ke depan, antara lain seperti English Spoken Certification, lalu juga Speak Up Project, dan itu membuat kami berharap bahwa semua sivitas akademika dari SMP 4 juga bersemangat karena yang dituju itu adalah betul-betul sesuatu yang sifatnya global walaupun tindakannya lokal. Saya rasa itu dari saya. Terima kasih. Berikutnya saya kenalkan Bapak Ibu mitra kami juga dari NSC. Monggo dari NSC. Terima kasih Pak Klik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, monggo. Yang kami hormati Pak Klik selaku Kepala Sekolah SMP 4, Bapak Ibu Guru, Ketua Komite, Ketua Ikatan Alumni, Lembaga Mitra SMP 4 Surabaya, dan Bapak Ibu Wali Murid. Mohon maaf ini videonya saya off-kan untuk agar sinyalnya bisa kuat. Ya. Ya, memang di kondisi seperti ini, suka tidak suka, mau tidak mau, kita dipaksa untuk menggunakan satu alat atau teknologi yang namanya IT. Seperti saat ini, walaupun kita berada di tempat masing-masing, ada yang sambil di mobil pun bisa, kita masih tetap bisa menjalin komunikasi dengan baik. Di sini kami mendukung program dari Pak Klik, yaitu terkait dengan penambahan kemampuan terkait dengan teknologi IT, salah satunya optimalisasi pemanfaatan Word, Microsoft Word.
Nah, itu juga sangat baik nanti Bapak Ibu bagi anak-anak sekalian, ini juga bisa dipakai untuk mendukung literasinya SMP 4. Jadi diharapkan anak-anak setelah baca tidak hanya sekedar menyimpan dalam sebuah memori, akan tetapi anak-anak bisa diarahkan juga menuangkan apa yang dipahami itu dalam bentuk tulisan. Berikutnya juga Pak Klik minta nanti anak-anak ditambahkan kemampuannya terkait dengan WordPress misalkan itu. Jadi idenya juga dituangkan dalam dunia maya sehingga ide-idenya nanti bisa dibaca oleh banyak orang. Mudah-mudahan dengan konsep seperti ini terlahir penulis-penulis baru, konseptor-konseptor baru yang ide-idenya luar biasa, yang tertuang dan dibaca oleh banyak orang dari generasi SMP 4 Surabaya ini. Dari saya cukup sekian, terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rudi. Berikutnya Bapak Ibu yang juga merupakan mitra kami, yaitu dari UNESA. Monggo, dari UNESA. UNESA si Anta. Oke, terima kasih Bapak Kepala Sekolah atas waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru, Komite, dan Bapak Ibu Wali Murid, perkenalkan saya mewakili UNESA untuk kerjasama dengan SMP Negeri 4 Surabaya. Memang sebenarnya UNESA itu punya mitra sekolah-sekolah di sekitar Surabaya, salah satunya adalah SMP Negeri 4 Surabaya, di mana di sini mahasiswa kami nanti bekerja sama dengan pihak sekolah untuk mengembangkan kurikulum di mana Merdeka Belajar. Nah, salah satunya memang pengembangan life skill seperti yang memang menjadi tujuan untuk di SMP Negeri 4 Surabaya. Seperti itu ya Bapak Ibu. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu, berikutnya ada dari lembaga mitra kita, tapi pada kesempatan hari saat ini belum bisa bergabung, tapi saya sebutkan aja, yaitu dari Hotel Double Tree. Nah, dari Hotel Double Tree. Jadi ini tadi mohon izin belum bisa bergabung. Insya Allah nanti sertifikasi yang akan dikerjasamakan dengan Hotel Double Tree adalah housekeeping dan jasa boga. Nah, gitu ya Bapak Ibu. Nah, berikutnya saya kenalkan mitra kami yang akan bukan akan ya, ini sudah ya, jadi sudah periode keberapa ini, yaitu tentang baca Al-Quran. Monggo, dari Nurul Fala. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Kepala Sekolah Bapak Dr. Andes Muhammad Klik, MSI, dan beserta seluruh keluarga besar SMP Negeri 4 Surabaya. Saya Dr. Umar Jaini, pimpinan Pesantren Al-Quran Nurul Falah Surabaya, Pusat Pembelajaran Al-Quran Metode Tilawati, menyampaikan apresiasi yang sedalam-dalamnya kepada kepala sekolah dan kepada seluruh keluarga besar SMP Negeri 4 Surabaya yang telah berikhtiar, berupaya sekuat tenaga untuk menghantarkan putra-putrinya, siswa-siswinya untuk mempunyai bekal terhebat. Jadi saya kira adalah bagian dari upaya-upaya untuk membekali anak-anak kita agar mereka mempunyai keterampilan karakter. Nah, Al-Quran merupakan salah satu kompetensi yang bisa menghantarkan anak-anak kita memiliki karakter yang kita cita-citakan. Pimpinan Pesantren Al-Quran Nurul Falah, Pusat Pembelajaran Al-Quran Metode Tilawat ini
belajar Al-Quran agar supaya sesuai dengan tuntunan zaman dan tuntutan zaman, maka harus diperbaiki dari sisi manajemennya, pendekatan-pendekatan pembelajarannya, yang itu semuanya saya usulkan nanti kepada Pak Kepala Sekolah, Pak Kelik, ada semacam kontrol bersama. Jadi kami bisa mengontrol bagaimana pelaksanaan pembelajaran dan bagaimana kontrol target-target yang menjadi capaian yang kita inginkan bersama. Kalau nanti itu situasi pandemi sudah normal tentu saja. Tapi situasi seperti ini memang harus kita banyak memodifikasi. Tapi saya mengucapkan terima kasih, ini adalah bagian dari ikhtiar kita bagaimana membekali anak-anak kita berkarakter. Dari sekian banyak karakter tadi itu, salah satunya adalah Al-Quran. Maka bagi para wali murid, saya kira anak-anak kita mesti harus kita tambahi bekal Al-Quran itu. Nah, life skill tadi yang sudah disampaikan dengan sekian banyak item, harapan kami tentu saja nanti menjadi bagian dari budaya yang ada di SMP 4 ini. Ketika life skill sudah menjadi budaya, maka itu akan memperkuat citra, memperkuat branding SMP 34. Jadi memang, mohon maaf, SMP 4 maksud saya ya, SMP 4 ternyata memang hebat. Anak-anaknya literasinya bagus, gemar membaca, bisa bahasa Inggris, dan seterusnya. Kalau itu menjadi budaya sekolah itu, termasuk output dari SMP Negeri 4 ini, di samping sekian banyak tadi itu, oh ternyata baca Al-Qur'annya hebat. Nah, maka itu akan menjadi brand tersendiri, akan menjadi minat masyarakat Surabaya untuk berbondong-bondong menitipkan putra-putrinya ke SMP Negeri 4 Surabaya. Yang terakhir, tentu saja sebagai guru-guru, kita ini sesungguhnya diberikan amanah di samping tugas negara untuk mendidik putra-putri kita, tapi sesungguhnya secara individu kita diberikan, secara pribadi kita diberikan amanah oleh Allah untuk mendidik, menghantarkan anak-anak kita soleh, anak-anak generasi bangsa ke depan yang akan mengisi negeri kita tercinta ini. Terima kasih Pak Kelik dan para guru-guru, para mitra. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bapak Ibu, berikutnya adalah lembaga mitra kami juga, yaitu dari Rumah Menulis Al-Qalam. Tapi karena beliaunya berhalangan hadir, hanya kami sebutkan saja bahwa kita punya mitra Rumah Menulis Al-Qalam yang di bawah asuhan Ustadz Najib. Oke. Berikutnya kita kenalkan mitra kita dari Al-Hikmah Boarding School. Monggo. Halo. Hadir dari Al-Hikmah Boarding School. Kalau nggak hadir, Bapak Ibu, saya lanjutkan. Untuk Al-Hikmah Boarding School ini, Bapak Ibu, kita bekerja sama dalam hal hafalan juz amma atau juz 30. Nah, jadi insya Allah nanti putra-putri Bapak Ibu yang sudah hafal juz 30 nanti bisa mendaftar ke guru agamanya untuk mengikuti sertifikasi hafalan juz amma atau juz 30. Kalau nanti dari mitra kami mungkin masih belum tersambung, nanti ada waktu pada waktu sarasehan ya Bapak Ibu. Tolong nanti Bapak Ibu persiapkan ide-idenya, masukan-masukannya. Ini tadi baru perkenalan ya Bapak Ibu.
Nah, nek wis kenal teko anake ketua OSIS, kenal siapa wakilnya, kemudian kenal bagaimana siapa-siapa yang menggerakkan SMP 4 ini. Nah, tentu saja kalau kita kenalkan gurunya nggak selesai ya Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa lihat videonya, sudah disetel tentunya gurunya, kemudian juga sudah kenal wali kelasnya, monggo nanti bisa melihat videonya. Nah, berikutnya Bapak Ibu yang terakhir, saya berharap nanti pada waktu sarasehan kita santai Bu ya, bincang Bapak Ibu santai aja, masukan-masukannya seperti yang disampaikan oleh Ketua Ikan Sepat tadi. Nah, kalau ada kekurangannya bagaimana, kalau ada kebaikannya bagaimana. Jadi monggo kita bangun bareng-bareng SMP Negeri 4 ini supaya di ulang tahunnya yang ke-71. Nah, kalau Indonesia sudah 76 ya Bu Rizda ya. Nah, SMP 4 mau ke 71. Nanti tepatnya tanggal berapa Bu Rizda? Tanggal 1 Oktober ya. Tanggal 1 Oktober tahun 2021. Jadi monggo menjelang ulang tahun yang ke-71 ini apa yang bisa kita perbaiki, apa yang bisa kita tingkatkan di SMP Negeri 4 ini. Tentunya kami mohon dalam sarasehan ini kita menemukan upaya-upaya yang bisa kita lakukan bersama. Saya cukupkan sekian dulu Bu Rizda, sambutan saya sekaligus perkenalan kepada semuanya yang sudah bergerak untuk SMP 4 ini. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, dan anak-anakku yang hebat, kita masih dalam nuansa kemerdekaan dan sebentar lagi kita menyambut ulang tahun Spenfora yang ke-71. Agar menambah rasa cinta dengan sekolah, kita harus mengerti sejarah SMP Negeri 4 Surabaya. SMP Negeri 4 Surabaya merupakan salah satu sekolah favorit di Surabaya yang berada di Jalan Tanjung Anom nomor 12. Lembaga pendidikan tingkat SMP yang tertua sekaligus pertama di Indonesia wilayah timur, karena pada zaman kolonial Belanda sampai dengan tahun 1941, gedung SMP ini adalah gedung Mulo yang dibangun pada tahun 1890. Tidak hanya digunakan untuk Mulo, gedung ini juga pernah digunakan markas Gakputotai Daisan Chutai pada Jepang, pada zaman Jepang, serta digunakan untuk markas BKR Pelajar Rayon Pramban, markas TKR Pelajar Staf 3. Struktur bangunan SMP Negeri 4 sampai saat ini masih mempertahankan struktur aslinya, struktur bangunan Belanda, bangunan yang masih berstruktur asli antara kelas 9A sampai 9G yang di bawah, lantai bawah, dengan struktur bangunan Belanda yang masih ada. SMP Negeri 4 termasuk sekolah bangunan cagar budaya. Nah, kita sudah sekilas sejarah SMP Negeri 4. Untuk menambah prestasi SMP Negeri 4 diperlukan kerjasama warga Spenfora untuk bergerak menjadi lebih baik. Bergerak yang bagaimanakah yang dimaksud? Langsung saja untuk mengawali sarasehan ini dimohon Bapak Klik sebagai Bapak Muhammad Klik Syahrul Jailani menyampaikan pengantar. Kami persilahkan Pak, saya kembalikan lagi. Terima kasih Bu Rizda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, yang kita tunggu-tunggu, yang saya tunggu-tunggu, yang kami tunggu-tunggu adalah sarasehan ini. Kalau tadi itu perkenalan, nah monggo nanti dicermati apa-apa yang sudah kami lakukan. Baik Pak Rendra, monggo ditayangkan yang slide pertama. Bapak Ibu, sesuai dengan tema kita hari ini adalah moving Spenfora to improve. Artinya bagaimana SMP 4 ini bergerak untuk menjadi lebih baik atau menjadi bertambah baik. Nah, Bapak Ibu, di sini kita lihat kalau kita bicara tadi sudah disampaikan oleh Bu Rizda, itu berdirinya tahun 1950. Nah, kita kelamaan nanti ya Bapak Ibu kalau kita motretnya dari sini. Saya mulai saja dari 2013.
SMP Negeri 4 dari tahun 2013 itu sudah menyandang predikat sebagai Sekolah Adiwiyata Nasional Mandiri. Nah, ini Adiwiyata SMP 4 ternyata sudah mandiri pada tahun itu. Nah, karena ini Bapak Ibu, karena prestasi ini, maka banyak tamu-tamu yang datang ke sekolah. Nah, maka kita berani menyatakan sebagai sekolah wisata. Selain itu Bapak Ibu, sekolah wisata ini juga kita buat program-program supaya anak-anak dan guru-gurunya kerasa di sekolah. Nah, jadi wisata Bapak Ibu. Nah, berikutnya Bapak Ibu, tahun-tahun berikutnya sekitar tahun 2017, nah kita mengembangkan bersamaan dengan literasi itu berbasis IT Bapak Ibu. Pada saat itu masih kita ingat masalah pembawa atau bawa handphone aja masih pro kontra ya Bapak Ibu. Ada yang boleh, ada yang tidak boleh. Tapi SMP 4 berkoordinasi dengan wali murid bagaimana kalau anak-anak bawa handphone. Nah, akhirnya disepakati boleh bawa handphone dengan aturan yang ketat, yaitu selama di sekolah, selama tidak ada kepentingan, handphone diletakkan di loker. Nah, ini awal mula berbasis IT Bapak Ibu. Kemudian ulangan, website dan lain sebagainya. Ya, kita sudah ini sebelum pandemi ya, 2017 itu sebelum pandemi. Ya, jadi alhamdulillah ketika pandemi melanda negara kita, paling tidak kita Bapak Ibu guru, anak-anak sudah agak terbiasa menggunakan IT. Nah, termasuk literasinya ya Bapak Ibu. Jadi kita sudah berapa tadi Bu Faya? 10 ya. 10 buku yang sudah jadi ada membaca, tantangan membaca dan sebagainya. Ini tahun-tahun 2017 sampai 2018 ya mulainya. Nah, berbarengan dengan itu Bapak Ibu, SMP 4 terus bergerak maju, yaitu bagaimana mewujudkan sebagai sekolah ramah anak. Nah, sekolah ramah anak itu Bapak Ibu ada 7 komponen, ya mulai dari kebijakan, pendidik terlatih konvensi anak, pembelajaran yang ramah anak, sarpras yang ramah anak, partisipasi anak dan partisipasi orang tua, kemudian alumni, dunia usaha, organisasi masyarakat dan sebagainya. Nah, ini semuanya Bapak Ibu tadi sudah kita kenalkan satu persatu. Itulah perwujudan daripada bagaimana SMP 4 bergerak untuk menjadi sekolah yang mampu menjadi sekolah ramah anak. Nah, itu Bapak Ibu. Nah, berikutnya tahun 2020 ya Bu Mas Roro ya. Insya Allah tahun 2020 kita mulai membranding dengan life skill. Nah, tadi sudah kita kenalkan ada speaking, ada baca Quran, kemudian ada sholat, ada macam-macam tadi yang sudah dikenalkan. Ini 1, 2, 3 ini kita kuatkan. Nah, next-nya bagaimana ini ke depannya ini? Nah, itulah Bapak Ibu yang menjadi materi sarasian kita siang hari ini. Saya tidak perlu berlama-lama. Saya mohon untuk mengawali ini mungkin perlu penjelasan khusus Bapak Ibu karena nanti di kelas kelas 7 atau kelas 8. Nah, ini Bu Tina sudah siap ya Bu Tina untuk menyampaikan sedikit tentang bagaimana nanti program akademisnya di bulan-bulan mendatang ini. Bu Tina sudah siap? Siap, Pak. Monggo Bu, monggo. Agak cepat ya Bu. Terima kasih pada Bapak Keli yang sudah memberikan kesempatan. Baiklah Bapak Ibu guru dan Bapak Ibu wali murid, kami dari kurikulum menyampaikan sedikit tentang program-program sekolah yang ada di SMP Negeri 4 yang perlu kami Bapak Ibu ketahui. Langsung saja, saya mulai dari awal. Jadi program kegiatan di SMP Negeri 4
kelas 7, 8, dan 9. Dari awal, mungkin ini untuk yang kelas 7, tidak menutup kemungkinan untuk yang kelas 8 dan kelas 9. Bapak Ibu Wali Murid itu harus paham dengan pembelajaran yang ada di SMP Negeri 4, yang di jenjang SMP. Yang pertama itu mata pelajarannya itu adalah 11 mapel. Setiap mapel diampu oleh 1 orang guru. Pembelajaran setiap harinya sesuai dengan jadwal. Jadwal sudah dibagikan pada anak-anak. Senin dan Selasa itu adalah 9 jam pelajaran, Rabu Kamis 8 jam pelajaran, dan Jumat adalah 6 jam pelajaran. Jadi mohon kerjasamanya dari Bapak Ibu Wali Murid, orang tua untuk selalu memantau kegiatan pembelajaran siswa. Walaupun kita pembelajarannya dilakukan secara daring, tapi tidak mengurangi dari aturan yang harus kita berikan pada anak-anak. Mohon maaf Bu Tina, share screen-nya masih belum tampil. Belum tampil? Nah. Iya, masih gelap. Sudah, Pak Rendra? Bisa di-end dulu, nanti baru share screen lagi. Sebentar, Pak. Sudah, Pak Rendra? Belum, Bu. Belum, Bu. Lanjut aja, Bu Tina. Lanjut. Sudah, Pak Rendra? Belum, Bu. Enggak apa-apa, Bu. Monggo dilanjut nanti biar di sini. Lanjut aja, Bu. Ya. Mohon maaf, mungkin apa jaringan saya ya kurang. Oke, saya lanjutkan. Jadi selama pembelajaran daring, setiap jam pelajarannya itu adalah 30 menit. Selama 1 minggu, anak-anak mendapatkan pembelajaran itu totalnya adalah 40 jam pelajaran. Untuk pengambilan nilai itu terdiri dari nilai tugas. Tugas itu bisa tertulis, bisa proyek, atau berupa karya. Tugas itu bisa dilakukan secara individu ataupun kelompok. Karena saat ini daring, maka tugasnya juga dilakukan secara daring. Ada nilai penilaian atau nilai ulangan. Penilaiannya bisa berupa penilaian harian, bisa berupa PTS, dan PAS atau PAT untuk kegiatan penilaian. Untuk jadwal pelaksanaan, ya untuk tugas tambahan kegiatan terutama di kelas 9 nanti ada penambahan materi, yaitu ada namanya quality improvement yang dikhususkan untuk anak-anak kelas 9 untuk tambahan materi pembelajaran untuk persiapan di ujian sekolah. Untuk PTS semester 1 itu nanti kita rencananya dilaksanakan adalah bulan September. Lagi 9H, 9H. Gimana caranya? Untuk pelaksanaan PAS penilaian akhir semester 1 adalah akhir November. Ujian praktek kelas 9 sekitar bulan Februari 2022 dan pelaksanaan PTS semester 2 kelas 9 dilaksanakan oleh guru mapel sekitar bulan Februari. Untuk
PTS semester 2 kelas 78 dan PAS kelas 9 sekitar bulan Maret, ujian sekolah kelas 9 sekitar bulan April 2022 dan kenaikan kelas sekitar bulan Mei 2022. Untuk laporan pada orang tua, laporan penilaian yang kita berikan yaitu berupa rapot sisipan dan rapot semester. Mumpung masih di awal semester ganjil ini, semester 1 berarti untuk kelas 7, semester 3 kelas 8, dan semester 5 kelas 9, mohon kerjasamanya dari Bapak Ibu wali murid untuk selalu memantau belajar siswanya. Diharapkan siswa aktif dan disiplin dalam pembelajaran serta pengumpulan tugas-tugasnya supaya nilainya bisa maksimal dan tidak ada nilai yang kosong. Apabila ada permasalahan atau kendala yang Bapak Ibu wali murid temui terkait dengan pembelajaran, mohon untuk berkoordinasi dengan wali kelas supaya bisa lebih dini untuk mengatasi kendala yang ada. Itu adalah program kegiatan untuk kelas 7, 8, dan 9 yang akan kita tempuh selama 1 tahun pembelajaran ke depan. Mohon maaf, ada tambahan lagi untuk yang kelas 8 adalah persiapan AKM. Ya, untuk kelas 8 itu ada persiapan AKM atau asesmen nasional. Sini kami akan menjelaskan secara garis besar, nanti untuk lebih rincinya akan kita sampaikan mungkin melalui wali kelas 8 yang akan menempuh asesmen nasional atau AKM di bulan Oktober tahun 2021. Apa itu asesmen nasional atau AKM? Adalah pemetaan mutu pendidikan pada seluruh sekolah, madrasah, dan program kesetaraan jenjang dasar dan menengah. Mutu yang diukur menggunakan 3 instrumen, yaitu asesmen kompetensi minimum atau AKM, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Jenjang yang menerima AKM yaitu kalau kelas SD itu kelas 5, SMP itu kelas 8, dan SMA itu kelas 11. Dari pusat. Ya. Kelas 8 untuk memperoleh materi untuk persiapan AKM supaya nanti siswa lebih siap. Kalimat menggunakan konjungsi ordinatif dan 2 kalimat itu meliputi 3 hal, nanti AKM literasi, numerasi, dan survei karakter. Ini yang nanti akan dilalui atau dikerjakan oleh murid. Konjungsi koordinatif dan konjungsi subkoordinatif adalah komponen hasil belajar. Dan ada proses kognitif, ada konteks. Bentuk soalnya bisa objektif, non-objektif. Literasi yaitu meliputi baca tulis, numerial, sains, digital, finansial, budaya, dan kewarganegaraan. Numerasi. Nah, ini ada objektif, pilihan ganda, pilihan ganda sederhana, pilihan ganda kompleks, menjodohkan, isian singkat, dan isi. Survei lingkungan belajar. Survei lingkungan belajar yaitu survei karakter dan survei lingkungan belajar. Jadi nanti siswa selain KM literasi dan numerasi juga melalui tahap survei lingkungan belajar. Tujuannya dari asesmen nasional yaitu mendorong guru mengembangkan kompetensi kognitif
yang mendasar sekaligus karakter yang utuh. Menunjukkan apa yang menjadi tujuan utama sekolah, yakni pengembangan kompetensi dan karakter siswa. Memberi gambaran tentang karakteristik esensial sekolah yang efektif dan mencapai tujuan sekolah. Alasannya harus mengadakan AKM. Alokasi waktunya yang nanti dilalui adalah tes literasi itu 90 menit, survei karakter itu 30 menit, tes numerasi 90 menit, dan survei lingkungan belajar 30 menit. Jadwal pelaksanaan simulasi yaitu 23 sampai 26 Agustus 2021 itu di periode pertama, di periode kedua 30 Agustus sampai 2 September 2021. Yang kalau tidak ada perubahan pelaksanaannya untuk AKM kelas 8 ini adalah Oktober 2021. Nah, untuk persiapan AKM itu nanti di kelas 8 insya Allah kita akan mengadakan tambahan materi atau pengayaan untuk persiapan AKM anak-anak kelas 8. Itu yang dapat disampaikan, kurang lebih maaf, nanti untuk lebih jelasnya bisa di selanjutnya atau ditanya ke wali kelas. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Tina yang telah menambah pengantar dalam sarasehan siang hari ini. Bapak Ibu, mari kita mulai dari pengantar tadi. Monggo saya kembalikan ke Bu Rizda untuk memandu acara sarasehan ini. Monggo Bu Rizda dilanjut. Jadi Bapak, monggo, ini sudah sesi tanya jawab nggih Pak? Nggih, monggo. Sudah masuk Bu, nggih. Monggo, barangkali ada masukan, tanya jawab, silakan. Monggo Bapak. Santai aja Bu Rizda. Nggih Pak. Monggo Bapak Ibu masih semangat, masih mengikuti kegiatan sekolah sampai selesai. Monggo Bapak Ibu yang ingin bertanya. Atau raise hand, monggo. Raise hand monggo, chat monggo, silahkan. Monggo Bapak Ibu yang ingin bertanya kepada Bapak Kli atau Wakil Pak Kli, monggo silahkan. Apa ya nak ya? Bisa mulai chat bisa atau raise hand langsung bisa? Bisa like ngecat. Kalau bagus lagi ya tampil ya Bu Rizda, langsung tanya ya. Jadi monggo Bapak Ibu. Sylvia. Oke, monggo, ayo semangat. Mama Sylvia mau tanya ini. Monggo Mama Sylvia. Monggo Mama Sylvia dari kelas 9C. Silakan Mama. Kan enggak tahu. Oh, apa Ibu? Buka. Silakan Bunda Sylvia. Mungkin Bapak Ibunya masih malu-malu, bisa lewat chat Pak, Bu. Monggo Bapak Ibu yang ingin bertanya, mungkin Bunda Fahri dari kelas 7F. Selamat siang Bu.
Siang. Ini mau tanya, untuk literasi yang SIA itu, yang mulai dari kelas 7 itu ya, ini untuk kelas 8, itu kok kadang-kala enggak bisa dibuka ya Ibu? Pinnya itu loh, nomor pinnya apa, nomor apanya itu, kan enggak bisa dibuka itu Ibu. Bagaimana itu solusinya? Terima Bunda kasih. Wiwi. Ya. Ya. Terima kasih Bunda. Oke, terima kasih Bunda. Jadi Bapak Ibu kalau ada kesulitan, Bapak Ibu langsung bisa kirim pesan ke wali kelas, namanya siapa, kesulitannya apa, sehingga nanti wali kelas bisa langsung berkoordinasi dengan kami, ya Bapak Ibu. Jadi misalnya kok nggak bisa masuk, nah, nanti bisa melalui wali kelas atau begini Bapak Ibu, sekarang untuk tahun ini, mulai tahun ini di grup orang tua maupun di grup anak-anak itu ada tim literasi. Nah, jadi Ibu bisa tanya di grup situ, Bu. Nah, jadi anakku kok gak iso mlebu-mlebu iki apa? Oh, nah gitu ya Bapak Ibu. Sehingga nanti bisa langsung direspon oleh tim literasi. Iya, Jadi pakai ini Pak, pakai apa itu namanya nomor yang ditunya itu kok tetap enggak bisa error, enggak bisa itu. lagi Bu. Jadi Ibu nanti tanya di grup ya bisa grup orang tua, di grup orang tua itu ada tim literasi Bu. Nah, atau di grupnya siswa itu juga ada tim literasi. Jadi misalnya keluarnya Ibu tadi apa, mungkin salah nomornya atau mungkin keliru masukkannya, nah, itu nanti akan dijawab Bu oleh tim literasi. Jadi Bapak Ibu bisa ke wali kelas, tapi barangkali mungkin lebih cepat kalau masalah literasi bisa langsung tanya ke tim literasi yang ada di grup Bu ya. Jadi nanti langsung dijawab di situ. Oke Bu, terima kasih Bu. Moga anaknya semakin semangat membacanya. Oke, terima kasih. Sudah dapat sertifikat berapa Bu putranya? 15 bacaannya Pak. Oh alhamdulillah. Lanjut terus. Terima kasih. Sudah ada yang di chat Bu, monggo dibaca Bu. Oke, sebentar mungkin ada tambahan dari Bu Faya selaku itu Oke, monggo. menerangkan tentang SIA Pak. Kenapa kok tidak bisa login? Ratusan. Mungkin Bu Faya bisa menjelaskan kenapa tidak bisa login. Monggo Bu Faya. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, saya menambahkan aja dari jawaban dari Pak Klik untuk masuk ke SIA. Ini tadi Ibu Bundanya kelas Bu Wiwi kelas Ibu tidak tahu kelasnya ya. Begini Bu, kalau mau masuk ke SIA sekolah itu harus buka web SMP Negeri 4. Ya, web SMP www.smpnegeri4 sby.sch.id. Nah, setelah terbuka itu nanti ada pilihan di scroll ke bawah. Itu ada pilihan, ada perpustakaan, ada macam-macam, tapi di situ juga ada tulisan ada pilihan SIA sekolah. Nah, di SIA sekolah itu yang diklik. Guru-guru. Ya, SIA sekolah diklik, setelah diklik akan muncul NIK. Jadi bukan NIS ya, nomor induk siswa. Jadi dituliskan nomor induknya siswa. Setelah itu ada passwordnya. Nah, password itu sudah diberikan kalau kelas 7 yang sekarang itu sepertinya juga dari wali kelas sudah disampaikan. Tapi kalau mulai dulu sekarang kelas 9 itu sudah mulai dari kelas 7. Password untuk masuk ke SIA itu sudah diberikan dan tidak berubah. Untuk itu kalau sudah dapat password itu harus disimpan, kalau bisa ya disimpan di buku saja supaya kalau ada trouble di HP itu masih bisa terselamatkan. Nah, setelah ditulis itu sudah langsung muncul, Bu. Muncul berandanya ada literasi. Nah, yang di literasi itu yang diklik. Setelah literasi diklik, nah di situ ada isian. Jadi isian itu ada namanya siswa, kemudian ada buku yang dibaca dengan sampai yang terakhir itu isiannya resumnya.
setelah semua selesai baru kirim atau simpan. Nah, itu sudah langsung masuk ke administratornya. Dari administrator ini nanti tahu berapa siswa itu sudah membacanya. Jadi seperti itu, Bu. Supaya mungkin nanti perlu dibuatkan tutorial, Bu. Ya, jadi nanti ya supaya nanti kalau ada kendala nanti bisa langsung ke grup literasi di masing-masing. Sebenarnya untuk tutorial itu sudah diberikan pada awal masuk masuk sekolah itu. Nanti kita ulangi lagi. Matur nuwun, ngapunten. Kalau masih ada kekurangannya. Dilanjut. Terima kasih Bu Faya. Selanjutnya di chat sudah ada yang bertanya. Saya mulai dari atas dulu. Dari sebentar ke bab. Dari Bunda Nurul. Berkaitan dengan AKM, apa siswa ada materi khusus menghadapi AKM tersebut? Monggo Pak Keli. Bapak Ibu, tentang AKM, insya Allah sudah kita share ini filenya. Jadi nanti Bapak Ibu bisa membaca kembali di situ. Insya Allah tadi sudah disampaikan oleh Bu Tina bahwa nanti ada program tambahan untuk yang kelas 8 ya Bu Tina. Jadi insya Allah nanti akan di-share lebih lanjut apa-apa yang akan kita siapkan untuk meningkatkan AKM. Gitu ya Bu. Bu Tina ada tambahan? Kalau nggak ada, dilanjut Bu. Ji Pak Kli. Selanjutnya dari Bunda Indriani. Saya ingin bertanya, penilaian apa saja yang menjadi syarat kelulusan kelas 9? Terima kasih. Untuk kelulusan kelas 9 itu ada ulangan harian, kemudian ada ujian sekolah, baik tulis maupun praktek. Ya, insya Allah tentang ujian kelulusan kelas 9 nanti akan di-share secara khusus oleh Bu Tina selaku kurikulum program apa saja nanti yang akan diikuti oleh kelas 9. Insya Allah mulai akhir tahun ini ya Bu Tina atau awal tahun depan Januari. Insya Allah Bapak Ibu untuk wali kelas 9 silakan menunggu apa saja nanti yang akan disampaikan. Monggo Bu karena waktunya sudah mepet. Pertanyaan selanjutnya dari Bunda Renata. Untuk seragam bagaimana kelas 7 Pak? Wah iki. Bapak Ibu tentang seragam, saya jelaskan dulu bahwa insya Allah minggu depan nanti akan secara secara bergiliran mungkin nanti akan diumumkan oleh Koperasi Siswa. Sekali lagi Bapak Ibu tentang seragam, kami hanya membantu. Koperasi Siswa kami hanya membantu Bapak Ibu di dalam memenuhi seragam sekolah. Nah, jadi tidak harus beli ya Bapak Ibu, tidak ada paksaan beli di Koperasi Siswa. Nah, untuk itu Bapak Ibu, karena kondisi yang seperti ini, mungkin nanti yang kelas 7 itu mungkin agak mundur 1 bulan ya Bapak Ibu. Jadi mungkin kalau nggak September ya akhir September, nanti kelas 7 mungkin akan disiapkan oleh Koperasi Siswa. Tapi kalau mungkin nanti yang kelas 8, karena yang kelas 8 ini sudah 1 tahun, barangkali masih berkeinginan untuk seragam juga, monggo nanti dari Koperasi Siswa akan memberikan kapan akan dilayani. Karena ini masa masih PPKM Bu, jadi nanti tetap protokol kesehatan dan nanti akan Bu Rizda, dibagi secara bergelombang ya Bu Rizda. Oke. Nah, sedangkan untuk para siswa atau orang tua yang MBR mohon tetap bersabar ya Bapak Ibu karena sampai saat ini untuk MBR
belum ada informasi dari pemerintah kota. Jadi insya Allah suatu saat nanti kalau pemerintah sudah kuat, sudah akan dilayani dengan sebaik-baiknya. Insya Allah nanti untuk yang MBR baik kelas 7, 8, 9 nanti kita akan pikirkan bareng-bareng bagaimana supaya juga bisa berseragam sekolah. Sementara itu ya Bu Rizda. Oke, Pak, ini ada pertanyaan selanjutnya. Kegiatan eskulnya bagaimana, tatap muka atau daring? Karena seperti eskul karate harus tatap muka, Bapak. Mohon penjelasannya. Oke. Bapak Ibu sesuai dengan peraturan bahwa kegiatan apapun itu belum boleh tatap muka, jadi masih daring. Jadi ya memang kondisinya belum maksimal ya Bapak Ibu, jadi mohon maaf apapun kegiatannya masih dilakukan secara daring. Mudah-mudahan nanti kalau dalam waktu dekat sudah ada izin untuk PTM, nah nanti kita bisa tatap muka, gitu ya Bu Rizda. Oke Pak, ada pertanyaan selanjutnya dari Bunda Almira. Apakah tidak ada vaksin susulan di SMP Negeri 4, Bapak? Mohon penjelasannya. Insya Allah ada, jadwalnya menyusul ya. Kita masih menunggu jadwal dari pemerintah, Bapak Ibu tetap sabar ya. Ya kami inginnya ya cepet-cepet dan mari gitu. Tapi karena ya kita harus menunggu dari pemerintah kapan jadwal untuk vaksin di SMP 4. Insya Allah nanti kalau ada berita yang bagus akan cepat kami sampaikan. Begitu ya Bu Rizda. Yes. Ada lagi Pak pertanyaan. Selama pandemi masih ada untuk kelas 9 kapan bisa sekolah tatap muka? Tanya kapan sekolah tatap muka ini Pak? Iya. Jadi ya insya Allah lah. Mari kita doa bareng-bareng. Yang jelas Bapak Ibu Pak Rendra mungkin bisa tampilkan yang kedua tadi Pak Rendra untuk menjawab ini. Monggo Pak Rendra. Pak Rendra. Ya, yang kedua Pak, yang kedua. Ya, Pak, siap. Ya, yang kedua. Nah, Bapak Ibu, kita sekarang di posisi ini Bapak Ibu, kita pernah sampai sekarang ini kan masih PJJ ya, jadi 100% online. Semua siswa di rumah. Ya. Semua siswa di rumah lah. Ini nanti Bapak Ibu kalau situasinya sudah memungkinkan, kita nanti masuk di blended sini atau hybrid. Ya, hybrid itu ada siswa di di sekolah, ada siswa di rumah. Nah, jadi insya Allah Bapak Ibu ini kita lagi menyiapkan diri. Sewaktu-waktu nanti ada izin dari pemerintah bahwa kita boleh blended ya, atau hybrid, nah berarti nanti sebagian siswa di sekolah gantian begitu Bapak Ibu. Mohon doanya ya Bapak Ibu, moga-moga bisa ada ada izin untuk PTM, Nah, makasih. Oke, ini ada pertanyaan lagi Pak Kli. Mohon maaf untuk kelas 9 apa perlu beli seragam olahraga, Mohon penjelasannya. Oh, yang kelas 9. Nah, monggo Pak Pri, guru olahraganya bagaimana Pak Priyo atau Pak Priyadi, monggo. Terima kasih Pak Kli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Untuk kegiatan, kalaupun memungkinkan, setiap ada tugas dan sebagainya menggunakan seragam olahraga. Jadi contoh, ini permainan bola besar yang besok akan kita lakukan, seperti menggiring, mengoper, menendang, menghentikan, dan sebagainya, atau kegiatan olahraga yang lain. Setiap kegiatan ada dokumentasi untuk pelaksanaan tugas. Jadi nilai tugas menggunakan seragam olahraga. Jadi saya kira itu tetap ada menggunakan seragam olahraga. Kalaupun ada masih karena masih bisa digunakan seragam yang lama, monggo. Jadi tidak ada pemaksaan untuk penggunaan seragam, pembelian seragam. Terima kasih Pak Kli. Nah, makasih. Sudah jelas ya Bapak Ibu. Monggo yang lain. Sampun Pak Kli, mungkin tidak ada pertanyaan. Atau satu kali. Yang raise hand belum ada di Pak Kli dari tadi chat. Ada cuma satu Bu Wiwi tadi yang raise hand. Masih mungkin malu-malu. Iya.
Satu kali lagi saya buka pertanyaan untuk Bapak Ibu wali murid. Monggo, karena waktu semakin cepat. Maaf Bu, sebentar. Oke. Ngomong. Untuk nanti, ya, maaf ya. Tatap muka, misalkan ada kegiatan untuk daring pembelajaran terus atau gimana ya Bu ya? Diulangi Bu, monggo Bu. Bu Rizda. Monggo Bunda, tadi kurang jelas. Mohon diulangi lagi pertanyaannya. Kenapa dengan daring? Bunda Silvi dari kelas 9C tadi, kenapa nggih? Mungkin saya jelaskan barangkali cocok Bu ya. Jadi begini Bunda, Bapak Ibu, insya Allah nanti kalau sudah diizinkan PTM, itu tetap pakai hybrid. Jadi sebagian kecil siswa di sekolah, sebagian besar siswa di rumah gantian ya Bapak Ibu. Jadi misalnya yang hari ini masuk, besok di rumah. Yang kemarin di rumah sekarang masuk. Jadi dibuat gantian, paling tidak nanti sepertiga. Ya Bu Rizda ya, sepertiga jumlah siswa di kelas itu yang hadir ke sekolah. Gitu ya Ibu ya. Mungkin pertanyaannya seperti itu. Jadi kemungkinan besar untuk awal-awal ini tidak satu anak itu masuk bendino gitu enggak ya. Jadi gantian ya. Yang sekarang datang ke sekolah, besok di rumah. Yang di rumah ganti datang ke sekolah. Jadi nanti akan diatur lebih lanjut kalau sudah ada izin untuk PTM. Mengatur ya Bunda, barangkali pertanyaannya seperti itu. Ya, terima kasih ya Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini ada raise hand dari Bunda Regita. Monggo Bunda. Selamat siang Bu. Siang. Bu. Hanya masalah literasi. Nah itu kan untuk membaca kan 15 bacaan ya Bu ya. Itu 15 itu termasuk yang pilihan atau hanya yang wajib saja. Terus nanti apa itu ada batas waktunya untuk yang 15 itu Pak? Oke, saya jelaskan ya Bunda. Makasih, luar biasa pertanyaannya. Jadi begini Bu, yang kita programkan 15 buku wajib itu setahun ya Bu. 15 buku wajib itu setahun. Nah, kalau misalnya hubungannya dengan sertifikat itu 15 buku itu bebas Bu. Nah, jadi boleh kegemarannya anak baca buku apa, nanti ditambah dengan yang wajib tadi apa, itu bisa digabung. Ya, jadi contoh minggu ini aja Bu, minggu ini itu ada anak yang buku wajibnya hanya 2. Ya, buku wajibnya 2, tapi buku pilihannya sudah 13. Nah, berarti itu kalau ditotal kan sudah 15. Maka minggu ini Nanda yang bersangkutan dapat sertifikat 15. Begitu Bunda. Nah, kalau minggu depan ternyata ada siswa lain ternyata buku wajibnya sudah 5, tapi buku pilihannya sudah 30. Nah, 35 kalau ditotal. Berarti Nanda yang bersangkutan dapat 2 sertifikat, 15 dan 30. Begitu Bunda. Ya, jadi tergantung kecepatan anak-anak dalam membaca. Jadi yang kita programkan itu wajib 15 buku yang ada di web itu dalam setahun. Nah, gitu ya Bunda. Nah, tentang sertifikatnya setiap 15 buku diberi sertifikat. Nah, gitu beda nggih. Jadi insya Allah kalau 15 buku setahun insya Allah nggak berat anak-anak, sudah diukur Bu. Nah, tapi kalau anak itu cepat ya bisa tiap minggu 15, monggo ya. Gitu ya Bu. Ya, terus ini Pak non sewu. Kalau resumenya itu nanti diisi di mana ya untuk baik untuk yang wajib maupun yang pilihan? Ada di SIA Bu, tadi sudah dijelaskan. Jadi resumnya masuk di SIA Bu. Ya, ada tadi sudah disampaikan oleh Bu Faya. Jadi begitu anak itu membaca, dia laporan di SIA Bu. Nah, nah nanti kalau kesulitan isi SIA-nya, Ibu nanti bisa langsung tanya di grup
di grup orang tua itu ada Bu, namanya tim literasi itu. Nah, di situ ada. Oke, monggo, silakan. Oke. Matur nuwun, Pak. Oke, makasih Bu, semoga sehat terus. Amin, matur nuwun. Ini ada pertanyaan lagi, Pak. Klik satu pertanyaan, tapi pertanyaannya sama. Kapan kelas 9 tatap muka? Bulan apa, Pak Klik? Ya, insya Allah secepatnya ya Bu. Ya, kita semua. berharap secepatnya Bapak Ibu, mari kita doa bareng-bareng sehingga nanti segera ada izin untuk tatap muka. Gitu ya Bu. Oke. Oke, Pak Klik, cukup ya Pak Klik tanya Monggo. jawabnya. Sudah nggak ada yang Sudah karena pukul sudah 14.45. Terima kasih Bapak Ibu atas diskusi hari ini. Acara selanjutnya yaitu doa. Doa akan dipimpin. Marilah kita memanjatkan doa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang akan dipimpin oleh Bapak Aziz Mustaqim SPD MPD. Kepada Pak Aziz kami persilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin sekalian, izinkan saya untuk memimpin doa pada kegiatan pada siang hari ini. Semoga kegiatan hari ini senantiasa doa mungkinkan secara Islam untuk yang Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhil karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Dengan mengharap ridho dan inayahmu, kami dan puji dan syukur kehadiratmu. Semoga Engkau berkenan melimpahkan rahmat dan barokahmu pada acara serasian virtual dengan tema Warga Sukura Bergerak. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah acara kami yang kami laksanakan ini sebagai acara yang Engkau ridhoi, yang membawa barokah, rahmat, taufik serta hidayah. Ya Allah, ya Karim, Engkaulah sumber segala ilmu. Telah banyak ilmu yang kami dapat dari sekolah ini. Untuk itu ya Allah, berkailah sekolah kami, segenap guru dan karyawan, para siswi alumni, serta seluruh orang tua yang telah berjuang sekuat tenaga dan upaya untuk menunaikan kewajibannya, mengantarkan anak-anak ini dengan satu asa yang mulia. Juga tak lupa seluruh instansi dan lembaga yang telah bahu-membahu bersama dalam mendidik anak-anak kami untuk menjadikan anak-anak yang sukses dan berprestasi. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah kami keselamatan dan kesehatan. Lindungi dan jauhkanlah kami dari segala musibah. Tambahkanlah kepada kami ilmu pengetahuan dan berkailah rezeki yang Engkau berikan. Ya Allah, Zat yang Maha Pengampun, ampunilah dosa kami, dosa kedua orang kami, dosa para pemimpin kami, serta dosa para pendahulu kami. Jadikanlah semua kegiatan dan aktivitas kami menjadi amal soleh dan ibadah. Allahumma Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara yang terakhir yaitu penutup. Marilah kita tutup acara hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Seluruh rangkaian acara hari ini telah kita lalui bersama. Kami selaku pembawa acara memohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Mudah-mudahan acara ini membawa kebaikan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin.
Kumpul keluarga makan ketupat. Berasnya agak sedikit berderai. Meski badan dan pikiran penat, impian besar haruslah tercapai. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Semuanya semoga sehat semuanya Bu, Bapak. Amin. Sampai ketemu. Sampai jumpa Pak Kele. Salam sehat. Salam sehat Pak Kele. Sehat selalu Pak Kele. Amin. Sukses selalu. Salam sehat Pak Kele. Wah, mantap Pak. Di mana itu Pak? Masih di sekolah Pak Kele. Oh ya, semoga tetap sehat Pak. Pak saya tertarik belakangnya itu Pak, bagus itu Pak ya. Assalamualaikum Pak Kele. Monggo. Apa ini? Pelajaran syarat-syarat kelas 3. Terima kasih Bapak Ibu, mohon izin saya end meeting all semuanya. Terima kasih sudah bergabung. Selamat beristirahat dan selamat beraktivitas kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.